A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pendengar Mimbar Agama Islam, Kantor Kementerian Agama Kota Bitung yang sangat saya hormati, yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Tuhan. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi ceramah berkaitan tentang mengapa tawaf dalam ibadah haji itu 7 kali putaran. Memang di dalam Al-Quran maupun di hadis tidak dijelaskan mengapa tawaf 7 kali putaran, sa'i 7 kali, melempar jumroh 7 kali. Ini memang tidak dijelaskan secara spesifik. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mengaitkan 7 kali putaran ini dengan 7 ayat yang senantiasa kita baca. 7 ayat yang sangat mulia, yaitu surat Al-Fatihah. Hadirin sekalian, surat Al-Fatihah ini surat yang sangat mulia. Dan surat Al-Fatihah ini memiliki nama yang banyak. Satu-satunya surat yang memiliki nama yang banyak itu adalah surat Al-Fatihah. Yang pertama, Al-Fatihah itu juga disebut dengan Ummul Kitab, Ummul Quran, induknya Al-Quran, induknya kitab-kitab. Kemudian disebut juga dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Bayangkan satu hari berapa kali kita mengulang surat Al-Fatihah. Disebut juga dengan Asy-Syafiyah, surat yang menyembuhkan penyakit, Ar-Ruqyah, dan banyak lagi namanya. Maka hadirin sekalian, surat Al-Fatihah ini mengajarkan kepada kita, jadilah pribadi, jadilah orang yang memiliki nama yang banyak, jadilah orang yang memiliki nama yang harum. Jadi kebaikan itu tidak boleh cuma satu, harus berlapis-lapis. Jadi ketika kita dikenal oleh orang yang murah senyum, jangan cuma murah senyum, orang yang sopan santun, orang yang rajin ibadah, orang yang rajin membaca Al-Quran, orang yang rajin sedekah, dan sebagainya. Maka hadirin sekalian, ketika kita memiliki nama yang harum, nama yang banyak, itu nanti akan terus hidup meskipun kita sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia kemudian disebut kebaikannya, itu terus ditransfer pahalanya, dan dia dimuliakan, diangkat derajatnya. Kebalikannya, orang yang disebut keburukannya, namanya tidak baik, itu akan dikirimi dosa, bahkan akan menderita di alam kubur. Maka hadirin sekalian, tawaf 7 kali putaran, Al-Fatihah 7 ayat. Berarti Al-Fatihah ini mengajarkan kepada kita ada 7 pegangan hidup yang harus kita pegang selama ini ya, dalam hidup. Jadi 7 kali putaran tawaf. Ayat yang pertama Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, atas nama Allah. Berarti dalam setiap kehidupan ini ya, dalam setiap langkah kita, perbuatan kita harus sesuai dengan aturan Allah, harus sesuai dengan aturan Tuhan. Kalau tidak sesuai, jangan dilaksanakan. Begitu. Semua perbuatan, kalau itu diridhoi Allah, kita kerjakan. Tapi kalau dilarang oleh Allah, jangan dikerjakan. Bukan cuma aturan agama, tapi aturan negara, aturan hukum. Kalau tidak sesuai, tidak boleh dikerjakan. Agar hidup kita ini terus dibimbing dalam kebaikan, dan kita akan selamat. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ini sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah. Nah, syaratnya orang yang pandai berterima kasih itu adalah orang yang pandai berterima kasih kepada sesama manusia. Begitu. Jadi ciri-ciri orang yang bersyukur itu orang yang pandai berterima kasih kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Mulai dengan orang tua, pasangan hidup, dengan anak, dengan cucu, dengan keluarga. Harus pandai berterima kasih. Jadilah orang yang pandai memberikan apresiasi. Gitu. Jangan mengharap apresiasi, tapi pandailah memberikan apresiasi kepada orang. Maka itu disebut dengan orang yang bersyukur. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Ini tolong direnungi, betul-betul dihayati. Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha penyayang. Allah Tuhan kita itu lebih pengasih, lebih penyayang dibandingkan orang tua kita. Lebih kasih sayangnya itu lebih besar daripada ibu kita. Maka dalam hidup jangan pesimis, jangan putus asa. Yakinlah Allah pasti akan menolong kita, Allah pasti menyayangi kita. Jangan khawatir dalam hidup, ya. Jadi harus lebih yakin, optimis, kasih sayang Allah kepada kita itu sangat besar.
Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Nah, ini Maliki Yaumiddin ini ayat yang betul-betul menjelaskan kita dalam hidup ini harus hati-hati. Ya, setiap langkah kaki kita, setiap perbuatan kita itu sekecil apapun akan diadili oleh Allah dengan seadil-adilnya. Ada orang yang selamat dari hukuman dunia, belum tentu dia akan selamat di pengadilan akhirat, di alam kubur. Maka hati-hati. Tuhan itu, Allah itu hakim seadil-adilnya. Maliki Yaumiddin. Ayat selanjutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita meminta. Menyembah dulu baru meminta. Ini mengajarkan kepada kita, jadilah orang yang mengetahui kewajibannya itu apa, baru meminta hak kita, ya. Jadi ayat ini mengajarkan kita jangan menuntut hak kita, tapi kita harus mengetahui kewajiban kita, ya, sebagai suami, ya, kewajiban kita itu apa? Sebagai anak, kewajiban kita itu apa? Sebagai ASN, sebagai abdi negara, kewajiban kita itu apa? Baru kita menuntut hak. Jangan kita menuntut hak terus, tapi kewajiban tidak kita kerjakan. Ini ayat yang kelima, ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim ini kita berdoa sama Allah, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang benar, jalan yang lurus. Maksudnya apa? Kita ini manusia yang lemah, manusia yang naik turun iman kita ini, ya. Doif, kita ini orang yang lemah. Maka kita terus berdoa sama Allah, ya Allah, kalau kami salah jalan, kalau kami berbuat dosa, tolong diingatkan. Bimbinglah kami terus agar kami selalu berada di jalan yang benar. Begitu. Kalau sampai kita tidak pernah berdoa begitu, kita akan mudah tergelincir dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi seperti itu. Ayat yang terakhir, ayat yang ketujuh, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Jalan yang lurus itu seperti apa? Nah, jalan yang lurus itu siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi jalannya orang-orang yang dimuliakan Allah, orang-orang yang dicintai Allah. Siapa itu? Orang-orang yang soleh, para nabi, para rasul itu orang-orang yang dimuliakan Allah. Seperti itu. Jadi ada tiga jalan yang diberikan oleh Allah. Dan ini dikembalikan kepada kita manusia. Manusia itu beda seperti malaikat. Manusia itu diberikan kehendak, disuruh pilih. Tapi ingat, setiap pilihan ada konsekuensi, ada pertanggungjawaban. Kita pilih di jalan yang putih, atau di jalan yang hitam, atau di jalan yang abu-abu. Jadi ada tiga jalan. Kalau kita ingin bahagia, selamat, pilihlah jalan yang putih, jalan yang dimuliakan oleh Allah. Jangan pilih jalan yang abu-abu, jalannya orang-orang yang dimurkai Allah, atau jalannya orang-orang yang sesat, orang yang tersesat. Seperti itu. Mudah-mudahan 7 ayat ini kaitannya dengan tawaf tadi. Mudah-mudahan setiap saat kita sholat, kita menghayati 7 ayat ini seakan-akan kita tawaf di Ka'bahnya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.